Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Selamat datang nih di YouTube channel aku, Ben Amelsa. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah bersedia mampir nih ke channel aku, nontonin video aku. Aku doain semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran untuk menggapai urusannya, tetap semangat, tetap positif, dan selalu setia nontonin video yang aku berikan. Oke, hari ini aku share kegiatan rutinitas pagi hari. Itu biasanya setelah aku menyiapkan dagangan, aku lanjut untuk membuat sarapan. Sarapan itu simple. Biasanya keluarga aku tuh, ya suami, anak aku, papaku, itu butuh banget yang namanya cemilan. Nah, cemilan pagi ini biasanya aku buat beberapa list. Ada roti bakar, atau pisang goreng, atau ketan putih pakai seres, atau bubur ya. Yang penting makanan ringan teman-teman. Dan hari ini aku mau buat roti bakar coklat keju. Nah, ini tuh kesukaan suami aku dan anak aku. Mereka tuh kayak apa ya, 11-12 gitu sukanya. Suami aku sukanya roti bakar, anak aku juga. Kalau kalau makan roti tuh ya maunya dibakar, nggak bisa tuh kayaknya tuh kalau cuma dioles biasa ya, pakai mentega dan seres gitu, mereka kayak kurang semangat gitu makanya. Tapi kalau aku buatin roti bakar nih ya teman-teman, mereka tuh bisa habis 3 atau 4 potong. Ya alhamdulillah, selagi aku bisa buatin sesuatu yang mereka suka, aku akan buatin dan aku pun juga senang. Nah, kalau papa aku gimana? Sama aja, papa aku juga suka roti bakar. Nah, kalau teman-teman nih biasanya suka sarapan pakai apa sih? Makanan ringan atau langsung makanan berat? Kalau aku pribadi sih ya, aku tuh lebih suka langsung makanan berat kayak nasi uduk, terus mie ayam ya. Apalagi nasi goreng juga aku suka gitu makan pagi-pagi. Yang penting tuh perut tuh kenyang gitu, keisi gitu. Kalau hanya cemilan tuh kayak kurang nampol ya. Oke, tadi aku udah selesai oles-oles. Nah, sekarang aku mulai deh panggang si roti bakarnya. Ini aku sorry, kelibet nih jadinya, maaf ya. Oke, ini aku bikin sebanyak 6 potong ya. Ini biasa kalau aku bikin roti bakar tuh kayak gini. Jadi ditumpuk 2 tingkat ya, terus berjejer. Dan aku pakai kental manis. Ini enak loh teman-teman kalau misalnya roti bakar luarnya itu dilapisin sama kental manis, karena akan membuat rasa si roti bakar itu lebih garing gitu, lebih enak, lebih krenyes gitu. Kalau misalkan pada saat baru diangkat didinginin sebentar itu langsung kalau kita makan tuh enak banget deh teman-teman. Coba deh kalian buat di rumah dengan pakai susu kental manis SKM ya. Aku mau cerita sedikit ya teman-teman. Jadi dulu tuh aku nggak pernah berpikiran bahwa suatu saat nanti aku ini bakal jadi ibu rumah tangga. Karena pada dasarnya dari semenjak aku lulus sekolah, aku itu langsung cari kerja gitu. Cari kerja sambil kuliah. Terus aku tuh selalu nyibukin diri aku untuk ya ngikut kegiatan apa gitu kan. Pokoknya kalau misalkan untuk di rumah tuh aku males banget gitu. Ya karena ibu rumah tangga gimana ya, dulu tuh aku berpikiran ya capek gitu, melelahkan, ngutak-ngatik sana sini nggak kelar-kelar. Tapi pada ujung-ujungnya aku memutuskan sendiri untuk menjadi ibu rumah tangga. Alasannya yang pertama, aku ingin menemani anak aku, melihat tumbuh kembang anak aku. Ya, meskipun aku jadi ibu rumah tangga, aku tetap ingin ngebantu suami. Gimana caranya? Ya aku berdagang. Ya meskipun masih tahap pemula, tapi aku berusaha dan yakin bahwa suatu saat nanti entah dari jalan rezekinya suamiku atau aku gitu,
kita berdua tuh mampu untuk mewujudkan goals kami, impian kami gitu. Ya pastinya untuk ngebahagiain orang tua kami dan ngebahagiain keluarga aku sendiri. Oke. Terima kasih ya teman-teman udah bersedia dengerin curhatan aku. Dan ini aku tabur ya, aku parut tadi dengan keju. Itu keju sebenarnya sisa dari bekas lebaran tahun 2022 ya, lebaran Idul Fitri. Jadi ini ada sisanya. Waktu itu kan bikin kue banyak ya, dan aku mutusin daripada bolak-balik beli keju yang kecil-kecil, aku langsung beli keju yang batangan seperti ini. Oke, daripada sayang kebuang, jadi aku selalu manfaatin bikin olahan itu pakai keju apa gitu kan. Dan ini cara aku parutin tadi untuk bikin topping si roti bakarnya makin enak. Aku taburin juga dengan seres, gak usah banyak-banyak ya, karena tadi di dalamnya pun juga udah ada seres gitu, jadi biar nggak kelebihan manisnya. Tapi ini seimbang loh teman-teman. Aku pakein susu, pakein kental manis, terus sama seres kan itu sudah manis. Tapi kalau aku pakein keju nih, jadi rasa itu seimbang gitu, nggak manis, nggak asin, pokoknya pas deh. Oke, ini udah selesai aku bikin si rokarnya. Terus akhirnya aku sekarang ya beberes ya. Aku masukin lagi si keju yang udah dipotong tadi untuk aku simpan kembali ke dalam kulkas ya. Terus si seresnya pun juga aku taruh pada tempatnya. Jadi supaya dapur aku itu nggak berantakan, mejanya ya langsung aku rapikan. Supaya enak pada saat aku mau masak lagi itu nggak pusing gitu ngelihatnya. Dan setelah biasa, kalau aku bikin sesuatu itu aku langsung kayak bersih-bersih, aku lap-lap, terus aku cuci peralatannya ya. Ya begitu deh kerjaan ibu rumah tangga, gak ada beres-beresnya. 24 jam kita tuh harus kayak on gitu. Belum lagi kerjaan rumah, anak minta ditemani, suami juga minta ditemani ya kan, bapakku juga minta tolong ngerjain sesuatu. Ya pokoknya aku kalau misalkan lagi capek ya teman-teman, ya aku istirahat sejenak gitu, aku relaxin pikiran aku supaya nggak stres. Pokoknya sebagai seorang ibu rumah tangga tuh harus pinter-pinter mengatur mood kita gitu supaya bisa tetap happy ngerjain segala sesuatu di rumah. Oke, ini nggak afdol ya kalau ada rokar tapi nggak ditemani sama susu. Biasanya nih ya, aku kalau misalkan makan roti bakar di kayak warkop gitu atau di tenda-tenda yang jual roti bakar gitu atau pisang bakar gitu, pasti aku selalu pesennya itu berdampingan dengan susu. Ya mereka biasa jual susu Milo, susu Ovaltine, itu pasangannya cocok banget dengan roti bakar. Wah pokoknya teman-teman tuh harus coba deh. Atau memang sama nih kayak aku seleranya, atau malah lebih suka makan roti disandingkan dengan kopi. Tergantung selera sih. Coba kalian tulis di kolom komentar, sukanya makan roti bakar dengan susu atau kopi. Ya seperti biasa nih, setelah melakukan aktivitas diberesin lagi supaya juga gak ada semut ya kan. Oke, ini masih nunggu airnya mateng. Aku panasin sebentar lagi. Oke, sudah matang. Biasa aku bikin kayak gini ya, air panasnya nggak full semua. Terus aku aduk-aduk dulu nih sebentar. Oh ya, aku lupa nih. Tadi tuh aku belum nambahin gula. Jadi aku harus tambahin gula sedikit. Karena biasanya susu Milo itu kan gula manisnya tuh sedikit ya. Nah, jadi supaya lebih agak manis sedikit gitu, aku tambahin gula. Terus aku juga tambahin si air mineral biasa ya, supaya nggak terlalu panas pada saat diminum.
Ya, maaf ya teman-teman kalau misalkan ada suara motor yang lewat ataupun ada anak kecil yang lagi bernyanyi alias teriak ataupun lagi nangis. Itu mohon maaf banget karena aku recordnya bukan di tengah malam. Masih sore, sekitar jam 5-an. Oke, udah selesai nih. Wah, aku nggak sabar nih sebenarnya buat makan, tapi biarkanlah anak aku dan suami aku dulu yang menyantapnya. Kalau papa aku kemana? Wah, papa aku tadi nih, dia langsung ngacir ke tempat dagangan sekaligus beli nasi uduk sarapannya gitu. Ya dia hampir sama sih kayak aku, sukanya makanan berat. Oke, ini aku lanjut dengan mau nyapu-nyapu halaman rumah ya. Karena ya pohon aku nih ya, aku punya pohon Kamboja. Kamboja apa ya namanya ya? Aduh, aku lupa nih. Papa aku sih sebenarnya yang tanemin ini pohon ya. Ini daunnya itu cepet banget kering dan berguguran dan banyak banget kalau misalkan nggak aku sapuin ya teman-teman. Aduh, seharian tuh pasti udah kayak apa ya, kayak rumah nggak keurus gitu. Jadi daripada kelihatan kucel ya rumahnya ya, meskipun ini juga rumah udah lumayan tua, tapi kan tetap harus dijaga ya, tetap harus dibersihkan supaya enak dipandangnya. Aku pengen banget deh sebenarnya punya tanaman itu, bisa nanam pohon cabe, pohon tomat, buah-buahan. Kalau seandainya lahan rumah papa aku ini luas, pengen banget aku tanemin seperti itu loh teman-teman. Tapi ya udah, aku syukurin aja apa yang ada. Mungkin nantinya aku mau coba sih ya tanam tanaman sayur atau buah itu di pot. Nanti aku coba deh lihat-lihat gimana sih caranya kalau misalkan buat media tanam di lahan yang sempit itu gimana. Dan ini aku ya biasa aku ambil ini daun-daun kering karena susah untuk disapu. Aku juga sapu lidinya itu ada di warung ya, jadi di rumah tuh aku nggak punya sapu lidi. Ya udah dicomotin aja ya teman-teman. Yang penting habis ini aku cuci tangan pakai sabun yang bersih. Ya beginilah kira-kira rutinitas aku di pagi hari. Biasanya aku siapin dagangan, terus bikin sarapan sebentar. Lalu aku beberes rumah, kemudian aku bangunin anak, mandiin dia. Terus apalagi ya, dan pastinya abis itu aku kasih makan anak aku juga makan. Dan abis itu aku bergantian dagangnya dengan papa aku. Biasa aku datang agak siangan ya. Tapi kalau misalkan di weekend ya teman-teman, aku datang pagi-pagi karena itu lumayan banyak pembelinya. Alhamdulillahnya papa aku meskipun udah di usia senja, tapi beliau itu masih semangat gitu buat dagang. Karena basicnya gitu, papa aku dari mudanya itu udah dagang. Sempet libur selama 1 tahun semenjak kepergian ibu aku. Ya papa aku di rumah terus, stay di rumah, malah jadi pusing uring-uringan dan sakit-sakitan. Makanya papa aku bilang, Mel, udah deh papa yang dagang aja sebentar, nanti siang kamu yang gantiin ya. Ya udah aku bilang, kalau memang papa maunya seperti itu, oke. Tapi dagangnya jangan terlalu diporsir ya pak. Kalau papa berasa sudah nggak enak gitu badannya, udah istirahat aja. Aku pun juga dagang nggak mau terlalu diporsir kok gitu. Karena aku juga punya kewajiban sendiri sebagai ibu rumah tangga. Oke, aku akhiri ya video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.